Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar kalian yang sedang terisolasi? Saya berharap uang kalian tidak ikut terisolasi ya. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan judul makalah penilaian psikomotorik di mata kuliah evaluasi pendidikan ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Dedi Andrianto yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi lewat video ini. Kami ucapkan terima kasih. Di sini saya akan ditemani oleh Mas Syarif Amrullah. Ini orangnya. Hai, apa kabar? Oke teman-teman, tadi sudah saya kenalkan teman presentasi saya, Mas Syarif Amrullah. Selanjutnya mari kita mulai presentasinya. Sebelum itu mari kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami berdua ini mewakili dari kelompok kami yang sejumlah 7 orang, yang mana karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu, untuk itu presentasi diwakilkan kepada kami. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian penilaian psikomotorik. Nah, apa itu penilaian psikomotorik? Penilaian psikomotorik adalah penilaian yang berkaitan dengan fisik ya, atau yang lebih kita kenal itu dengan penilaian keterampilan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah ranah-ranah penilaian psikomotorik. Ranah-ranah penilaian psikomotorik itu ada 6. Yang pertama adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah satu gerakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa kesadaran atau tanpa sadar. Kemudian yang kedua ada gerakan dasar. Gerakan dasar ini adalah gerakan yang pada umumnya mudah dikuasai oleh siswa. Kemudian ada gerakan kemampuan perseptual. Gerakan kemampuan perseptual ini adalah satu gerakan yang gerakan itu sudah digabungkan dengan persepsi. Kemudian selanjutnya ada gerakan fisik. Gerakan fisik adalah satu gerakan yang sudah ditekankan pada satu ketangkasan peserta didik. Kemudian ada gerakan terampil. Gerakan terampil adalah satu gerakan yang lebih tinggi tingkatannya dari gerak fisik, di mana gerakan terampil ini selain menggunakan satu ketangkasan, gerakan terampil juga sudah digabung dengan satu gerakan-gerakan yang cukup rumit, yang dimana perlu latihan yang lebih intensif lagi ketika anak belajar dalam gerakan terampil ini. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah gerakan komunikasi non diskursif, atau bahasa lain gerakan estetika, di mana dalam gerakan psikomotorik yang keenam ini adalah satu gerakan yang sudah ada gabungan pada nilai-nilai pada keindahan. Nah, itu adalah satu ranah penilaian psikomotorik, ada 6 yang perlu kita perhatikan, sehingga dengan kita mengetahui 6 ranah penilaian psikomotorik ini akan menjadikan seorang guru ketika menilai akan memberikan satu penilaian yang objektif bagi kita semua. Yang selanjutnya itu ada jenis tes psikomotorik. Nah, tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan ataupun kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, tes tersebut dapat berupa tes paper dan pensil. Ada juga tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Psikomotorik yang diukur itu dapat menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat baik, kemudian baik, kurang baik, dan tidak baik. Nah, secara teknis penilaian ranah psikomotorik ini
dapat dilakukan dengan pengamatan atau perlu lembar pengamatan dan tes perbuatan. Menjelaskan tentang jenis perangkat penilaian psikomotorik. Perlu diketahui teman-teman bahwa untuk mengetahui hasil ranah belajar psikomotorik bagi seorang pendidik harus melakukan dua hal. Yang pertama, seorang pendidik harus membuat soal. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus membuat lembar instrumen. Soal ini bisa berupa tugas kerja, kemudian lembar tugas soal, kemudian lembar eksperimen dan lain sebagainya. Nah, adapun dengan lembar observasi, adapun dengan lembar instrumen ini adalah satu lembar yang digunakan untuk mengamati adanya perubahan dalam psikomotorik peserta didik. Lembaran instrumen ini bisa berupa lembar observasi. Nah, dalam lembar observasi ini bisa berbentuk satu pertanyaan yang terdaftar dan kemudian tentunya di situ berisi checklist. Manakala satu pembelajaran yang mengandung unsur psikomotorik itu terlaksanakan, maka kita checklist. Adapun kalau tidak terlaksanakan, maka tidak di checklist tentunya. Itu jenis penilaian instrumen dari psikomotorik. Demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Amin. Sekian dari kami. Tiada tali yang tak putus, Tiada rotan yang tak patah, tiada kapal yang tak kenal pelabuhan. Pertemuan kami awali dengan pembukaan, perpisahan kami akhiri dengan senyuman. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share. Allahu Akbar.